Selamat pagi anak-anak. Baik, Pak. Pagi, Pak. Baik, terima kasih. Di sini Bapak ditugaskan dari kampus Undana untuk melakukan praktik mengajar selama beberapa bulan ke depan. Oke, sebelum memulai mata pelajaran kita hari ini, satu orang pimpin kita dalam doa. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Oke, baik, terima kasih. Nama saya Barik. Clinton, Pak. Oke, baik, terima kasih ya Clinton. Ya, Pak. Sebelum kita mulai mata pelajaran kita hari ini, kita absen dulu ya. Ya, Pak. Clinton Sarosoro, Ada, Pak. Umboledi. Ada, Pak. Oke, baik, semua hadir ya. Ya, Pak. Di sini Bapak akan membawakan mata pelajaran tentang keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan. Di sini ada yang pernah dengar tentang K3? Arif pernah dengar tentang K3? Pernah, Pak. Baik, Arif bisa jelaskan sedikit tentang K3 kan? Apa itu K3? Ketiga adalah keselamatan kerja, Pak. Kalau menurut saya yang saya tahu, Pak. Oke, bagus sekali ya. Arif Into. Ya, Pak. Baik, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang K3. Jadi K3 adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana ini untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja dalam suatu proyek. Keselamatan kerja diartikan sebagai suatu upaya agar pekerja selamat di tempat kerjanya sehingga terhindar dari kecelakaan, termasuk juga untuk menyelamatkan peralatan serta produksinya. Secara umum, tujuan ketiga adalah yang pertama, melindungi tenaga kerja dan hak keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Yang kedua, menjamin keselamatan dan kesehatan orang lain yang berada di tempat sekitar pekerjaan itu. Yang ketiga, menjamin terpeliharanya sumber produksi dan pendayagunaannya secara aman, efisien, dan efektif. Yang keempat, khusus dari segi kesehatan, mencegah dan membasmi penyakit akibat kerja. Syarat-syarat keselamatan kerja: yang pertama, mencegah dan mengurangi kecelakaan, mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan, memberi kesempatan atau jalan, menyelamatkan diri pada waktu kebakaran, memberi pertolongan pada kecelakaan, membeli alat-alat pelindung diri pada pekerjanya. Yang kedua, kesehatan kerja. Kesehatan kerja diartikan sebagai suatu upaya untuk menjaga kesehatan pekerja dan mencegah pencemaran di sekitar tempat kerjanya. Kesehatan kerja juga dapat diartikan sebagai bagian sosialisasi dalam ilmu kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan yang tinggi, baik fisik, mental maupun sosial, melalui usaha-usaha preventif dan kuratif terhadap penyakit-penyakit gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor pekerja dan lingkungan. Fungsi ketiga menurut ILO atau International Laboratorium Organization. Yang pertama, melindungi pekerja terhadap kesehatan yang mungkin timbul dari pekerjaan dan lingkungan kerja. Yang kedua, membantu pekerja menyesuaikan diri dengan pekerjaan, baik fisik maupun mental, serta menyadari kewajiban terhadap pekerjaannya. Yang ketiga, memperbaiki memelihara keadaan fisik, mental maupun sosial pekerja sebaik mungkin. Tujuan utama kesehatan kerja yang pertama, pencegahan dan pemberantasan penyakit-penyakit kecelakaan kerja.
Yang kedua, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan dan gizi tenaga kerja, perawatan dan efisiensi dan produktivitas tenaga kerja, pemberantasan kelelahan tenaga kerja dan meningkatkan kegairahan serta kenikmatan kerja, perlindungan masyarakat luas dari bahaya-bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh produk-produk kesehatan. Jadi di sini Bapak juga akan menjelaskan pengaruh ketiga terhadap pribadi atau lingkungan pekerja. Adanya faktor keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya pada dunia kerja dan dunia usaha, dunia industri, pengaruhnya sangat besar dan dapat merubah pola hidup dan budaya kerja yang sangat signifikan. Tetapi keadaannya akan bergantung juga pada moral, komitmen, dan tanggung jawab setiap personal yang ada pada komunitas tersebut. Pengaruh ketiga diantaranya adalah terhadap motivasi, produktivitas, kenyamanan, gairah mereka, menekan terjadi kecelakaan, ergonomi fisik, kesehatan fisik dan mental, memelihara sarana atau ekosistem, lingkungan yang sehat, dan lain-lain. Jadi itu adalah pengaruh ketiga terhadap lingkungan atau pengaruh ketiga terhadap lingkungan pekerjaan. Sekarang syarat-syarat ketiga. Yang pertama, mencegah dan mengurangi kecelakaan, membuat jalan penyelamatan, memberi pertolongan pertama, memberi peralatan pelindung pada pekerja dan alat kerja, mempertimbangkan faktor-faktor kenyamanan kerja, mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit fisik dan psikis karena pekerjaan, memelihara ketertiban dan kebersihan kerja, mengusahakan keserasian antar pekerja, perkakas lingkungan serta cara dan proses kerja. Yang terakhir, mengamankan daerah-daerah bahan dan sumber-sumber yang berbahaya dengan pengamanan yang sesuai dengan sempurna. Jadi mungkin adik-adik ada yang tahu ini peralatan K3 serta fungsinya. Apa? Kalau yang tahu hanya helm, kaos tangan, sepatu dan sabuk pengaman, Pak. Tapi saya kurang tahu, Pak, kalau dia punya fungsi-fungsinya, Pak tolong jelaskan. Oke, baik, terima kasih. Baik sekali, Arif. Jadi Bapak di sini akan melengkapi dari apa yang telah Arif jawab ya. Jadi helm itu berfungsi untuk melindungi kepala dari panas matahari serta dari material-material yang jatuh dari ini ketinggian agar tidak mengenai kontak langsung dengan kepala supaya kepala aman atau terlindungi. Yang kedua, masker berfungsi untuk melindungi ini sistem pernapasan supaya para pekerja debu-debu itu tidak langsung kita hirup sehingga ini kita punya sistem pernapasan tidak terganggu. Berikutnya, sarung tangan itu berfungsi untuk melindungi kita punya tangan supaya pada saat bekerja tidak kita ada benda tajam tidak langsung menyentuhnya langsung sehingga tidak terjadi luka atau apa begitu. Yang berikutnya, sepatu itu untuk melindungi kaki supaya pada saat mungkin ada material-material tajam yang ada di tempat kerja kita injak salah atau bagaimana, jadi tidak terjadi ini luka. Jadi baik, ini pertemuan kita saya rasa hanya itu saja. Saya ini ingin memberikan kuis ya. Ya, Pak. Ini waktu saya berikan 15 menit. Tolong dikerjakan ya. Waktunya 15 menit. Baik, waktunya sudah habis ya. Tolong dikumpulkan. Ya, Pak. Oke, hasilnya ya lumayan. Terima kasih ya semua. Ya, Pak. Oh ya, Pak. Suruh Pak ini Pak punya nama soalnya tadi Pak agar cari dengan
Mau tanya tidak Pak punya hasil juga. Aduh, jamare Arif. Ya Pak. Tadi Bapak lupa. Jadi Bapak punya nama Polsianustius, biasa dipanggil Polsi saja. Ya. Baik, itu saja. Jadi minggu depan kita lanjut lagi ya. Tolong belajar tentang materi tentang ini tentang undang-undang tetangga 3 ya. Minggu depan kita akan belajar tentang itu. Baik, karena waktunya sudah habis, jadi pertemuan usaha ini sampai sini saja. Baik, selamat pagi untuk semua. Apa ya Pak?